Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang layanan pelanggan atau customer service. Saya sendiri sebagai moderator, saya Bayu Pratama dan teman saya. Nama saya Edward Siogi. Nama saya Di sini kami akan mempresentasikan tentang elemen-elemen customer service di perusahaan e-commerce Shopee. Sebelum masuk ke topik pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa itu customer service. Customer service adalah profesi yang berperan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan pada saat sebelum, selama, atau setelah pembelian produk atau layanan. Misalnya, saat pelanggan membeli sebuah produk, perusahaan akan memberikan buku panduan berupa cara pemakaian produk dan cara merakit produk tersebut. Lalu, perusahaan juga akan memberikan buku panduan tentang cara merawat produk tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada profil dari perusahaan Shopee, di mana induk perusahaan dari Shopee ini adalah Sea Limited. Tahun didirikannya pada tahun 2015. Bermarkas di Singapura dan sektornya terletak di perdagangan elektronik. Pendiri dari Shopee ini bernama Forrest Li. Selain Forrest Li, ada tokoh penting lainnya yaitu Chris Feng. Wilayah operasi dari Shopee ini berada di Asia Tenggara dan Taiwan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Elemen pratransaksi yang merupakan penetapan strategi layanan konsumen yang akan dijalankan. Menyediakan catatan tertulis tentang kebijakan pelayanan konsumen, misalnya menetapkan bagaimana barang dikirim setelah order diterima, kemudian menetapkan prosedur pengembalian barang atau back order, dan metode pengiriman agar pelanggan mengetahui pelayanan yang akan dia dapat. Untuk selanjutnya adalah strategi pada fase pratransaksi. Yang pertama ada layanan gratis ongkos kirim. Di sini Shopee memberikan layanan gratis ongkos kirim, yang dimana meringankan beban para konsumen dalam berbelanja. Dengan adanya layanan tersebut, sehingga semakin menarik perhatian para konsumen atau pelanggan untuk lebih memilih perusahaan e-commerce Shopee daripada perusahaan lainnya. Yang kedua ada promo potongan harga dan voucher. Shopee juga mengeluarkan atau memberikan layanan berupa potongan harga barang dan voucher tertentu untuk mengurangi harga barang. Dengan adanya fitur tersebut, para konsumen dan pelanggan akan merasa lebih nyaman. Dengan adanya pengurangan harga, tentu akan mengurangi biaya yang akan dikeluarkan dalam melakukan sebuah transaksi. Promo potongan harga dan voucher biasanya dikeluarkan atau diberikan oleh pihak Shopee pada hari-hari tertentu seperti hari-hari besar, seperti Hari Raya, Natal, dan Tahun Baru. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang dilakukan Shopee dalam pratransaksi adalah perlindungan tambahan dalam kemasan. Fitur ini dibuat oleh Shopee dengan alasan karena asal dari produk itu biasanya dibeli dari tempat jauh. Jadi untuk menjamin sebuah produk sampai dengan selamat kepada tangan konsumen, maka diberikanlah fitur perlindungan dalam kemasan ini, sehingga pembeli tidak akan risau bahwa pesanan yang dibeli mengalami kerusakan. Yang ketiga adalah fitur komunikasi dengan penjual dan pembeli. Dalam fitur ini, pembeli dapat melakukan komunikasi dengan penjual secara langsung. Dalam hal ini, Shopee menyediakan chat yang dibuat oleh robot, yang dimana nantinya ketika pembeli kesulitan atau kurang mengerti tentang produk yang dibeli, maka
robot ini akan langsung menjawabnya, yang kemudian nanti akan disampaikan kepada penjual agar menjawab secara lengkap apa yang menjadi pertanyaan dari seorang pembeli. Selanjutnya adalah deskripsi produk. Shopee menyediakan deskripsi produk agar pembeli dapat melihat secara langsung produk apa yang mereka beli dan apa bahan yang dibuat dan apa deskripsi produk yang tepat untuk bagi pembeli. Dalam fitur ini dapat dilihat langsung ketika kita ingin melakukan pembelian di aplikasi Shopee. Kita dapat melihat deskripsi berada di bawah dari produk yang kita beli. Biasanya deskripsi itu adalah ukurannya, merek, kualitasnya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fitur keranjang belanja. Bagi orang yang sedang sibuk atau orang yang tidak memiliki uang bisa menggunakan fitur keranjang belanja. Fitur keranjang belanja ini berada di atas aplikasi. Yang mana fungsi dari fitur keranjang belanja ini adalah Anda dapat melihat sebuah produk dan memasukkannya ke dalam keranjang yang nantinya ketika Anda sudah berminat atau sudah memiliki uang untuk membelinya, maka Anda bisa langsung mengeceknya di keranjang belanja. Selanjutnya adalah elemen transaksi yang dilanjutkan oleh teman saya Juan Sihombing. Elemen transaksi ini merupakan penetapan strategi yang menyangkut pelaksanaan pengiriman barang atau produk ke konsumen. Nah, jadi elemen ini merupakan hasil langsung pada saat pengantaran barang ke konsumen. Kemudian mengatur tingkat persediaan barang dan menyeleksi sarana transportasi. Oke, strategi yang pertama itu ada pay later. Oke, untuk pay later ini mungkin kita udah sama-sama tahu lah ya, mana ini kan sebuah fitur terbaru dari Shopee yang mana kan kita beli dulu terus bayar nanti. Jadi ibaratnya kita dikasih keringanan yang mana kita bisa mendapatkan barang kita terlebih dahulu dan kemudian kita bisa membayarnya secara pelan-pelan gitu ya, baik dengan cicilan gitu, dan cicilannya ini juga bebas, kita mau berapa kali dalam 1 tahun. Mungkin untuk jumlah yang sedikit mungkin ya nggak sampai setahun lah ya. Kemudian yang kedua itu ada sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran di Shopee ini ada banyak lah ya, dan yang biasa kita pakai itu COD ataupun cash delivery. Selain itu juga ada kita bisa juga melalui Shopee Pay and then menggunakan ATM juga bisa. Ya, kemudian ada di sini layanan uang elektronik. Ya, dari namanya kan udah tahu nih, elektronik gitu. Contohnya itu kayak apa namanya, Shopee Pay ataupun BRI Mobile gitu. Kemudian di sini ada kuantitas dan kualitas barang. Nah, kita sini pasti kan udah tahu perbedaan antara kuantitas dan kualitas. Yang mana kuantitas ini itu menyangkut jumlah barang yang kita beli, yang kita pesan. Sedangkan kualitas barang ini itu mutu dari barang yang kita pesan. Nah, di Shopee kita bebas menentukan berapa kuantitas yang akan kita beli gitu. Dan untuk masalah kualitas barang, sebelum kita membeli barang kita bisa lihat dulu, karena di Shopee ini ada fitur yang namanya rating ataupun ulasan. Nah, di situ kita bisa lihat kira-kira apa ulasan dari pelanggan-pelanggan sebelumnya, yang mana itu bisa jadi titik tumpu bagi kita untuk melihat seberapa bagusnya kualitas barang yang akan kita pesan nanti gitu. And then sini ada flash sale ya. Nah, ini flash sale ini artinya dijual cepat gitu. Dia kayak dikasih promo
and then kayak voucher itu gratis ongkir yang mana kita langsung dijual cepat gitu ya, dengan harga pun yang terjangkau. Kemudian sini ada cashback. Cashback ini artinya berarti kayak gini, kita beli barang kemudian kita mendapatkan poin gitu. Poin ini nanti bisa kita tukarkan menjadi koin, yang mana koin ini juga nanti bisa kita gunakan di saat kita ingin membeli barang selanjutnya gitu. Kemudian yang terakhir sini ada biaya penanganan dan biaya langganan pembeli. Oke. Biaya penanganan ini khusus ya. Ibaratnya kan kita pengen gitu, barang kita itu tersimpan dengan baik dan di tempat yang baik. Nah, jadi di sini Shopee memberikan sebuah pelayanan khusus agar barang kita lebih aman. Nah, di sini juga dibuat biaya penanganan. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di fase transaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai elemen pasca transaksi. Adapun yang dimaksud dengan elemen pasca transaksi adalah elemen yang terjadi setelah dilakukannya pembelian terhadap suatu barang atau setelah adanya transaksi, di mana pada elemen pasca transaksi ditetapkan proses pemberian layanan terhadap suatu produk yang diproduksi di pasaran. Misalnya melindungi konsumen dari barang produksi yang rusak atau cacat, menyediakan pengembalian, menjamin pengembalian dana, memberikan garansi, dan mendengarkan keluhan atau komplain daripada konsumen. Adapun strategi customer service atau layanan pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan e-commerce Shopee pada elemen pasca transaksi yang pertama adalah layanan garansi Shopee. Pada layanan garansi Shopee ini, di mana penyaluran dana atau pembayaran kepada pelanggan itu ditunda untuk sementara, yaitu selama masa garansi Shopee sebelum barang sampai kepada pelanggan. Dengan adanya garansi Shopee ini, penjual harus memastikan barang yang dipesan oleh pembeli telah sampai ke tangan pembeli, dan barang yang dikirimkan oleh penjual sesuai dengan hari yang telah ditetapkan, serta kuantitas dan kualitas barang yang dipesan oleh pembeli sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembeli atau konsumen. Estimasi adalah layanan pelanggan yang diberikan oleh perusahaan e-commerce Shopee, di mana perusahaan e-commerce akan memberikan informasi terkait barang yang dibeli oleh konsumen, di mana barang itu akan diberitahukan kapan akan diterima oleh konsumen. Layanan estimasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktornya yang paling utama itu adalah mengenai jasa ekspedisi yang disediakan oleh Shopee dan yang akan dipilih oleh pelanggan. Jasa ekspedisi yang tersedia di Shopee ada beberapa jasa. Yang pertama itu seperti jasa ekspedisi hemat, same day, dan next day. Karenanya kita sebagai pelanggan atau pembeli harus memilih secara selektif jasa ekspedisi apa yang akan kita gunakan. Jika barang yang akan kita beli merupakan barang urgent, di mana barang itu kita perlukan pada saat itu juga, maka kita harus menggunakan jasa ekspedisi same day, yaitu barang akan dikirim pada hari itu juga. Jika barang yang akan kita pesan berupa produk makanan, maka kita sebaiknya memilih jasa ekspedisi same day, karena kita mengetahui bahwa makanan itu bisa basi atau akan mengurangi kualitas dari rasa makanan. Akan tetapi jika barang yang kita pesan tidak dibutuhkan pada saat itu juga, seperti furniture atau aksesoris, kita dapat memilih jasa ekspedisi hemat, di mana jasa ekspedisi hemat merupakan jasa ekspedisi yang memiliki ongkos kirim paling murah dalam perusahaan e-commerce Shopee. Atau kita juga bisa memilih jasa ekspedisi next day, di mana barang kita akan dikirimkan pada hari berikutnya.
Adapun layanan pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan e-commerce Shopee selanjutnya adalah layanan purna jual. Pada layanan purna jual, perusahaan Shopee berusaha untuk mencapai kepuasan pelanggan, menjalin kerjasama, serta menciptakan loyalitas pelanggan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menjamin kualitas mutu dan menjaga keandalan produksi yang dilakukan. Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan Shopee, yang pertama, melakukan pendataan identitas pelanggan. Biasanya pendataan ini terjadi ketika calon pelanggan atau calon pembeli melakukan pendaftaran di aplikasi Shopee. Yang selanjutnya adalah melakukan pengiriman barang setidaknya hingga keluar kota. Kita mengetahui bahwa perusahaan Shopee ini tersebar di beberapa negara dan para konsumennya juga tersebar di beberapa wilayah. Sehingga terjadinya proses pengiriman barang dari luar wilayah itu sangat mungkin terjadi. Perusahaan Shopee menggunakan jasa kurir untuk menyampaikan barang mereka hingga sampai ke lokasi tujuan atau hingga sampai ke tangan pembeli. Adapun jasa kurir yang digunakan oleh perusahaan Shopee seperti Ninja Express, JNE, JNT, dan Shopee Express. Selanjutnya, perusahaan Shopee juga melakukan pengemasan terhadap barang yang dipesan atau yang dibeli oleh konsumen. Dalam hal pengemasan, perusahaan Shopee juga menyediakan pengemasan yang memiliki proteksi tambahan. Karenanya konsumen harus selektif. Selanjutnya, perusahaan Shopee juga melakukan penagihan terhadap barang yang bersifat angsuran. Biasanya pengguna ShopeePay setiap bulan akan membayarkan sejumlah nominal uang terhadap barang yang diangsur dari pembeliannya. Selanjutnya, perusahaan Shopee juga menyediakan layanan mengenai pertanyaan tentang kondisi barang yang diterima oleh pembeli. Penilaian ini dapat berupa rating pemberian bintang dari 1 sampai 5. Jika konsumen merasa puas, dapat memberikan penilaian bintang 5 dan menyertakan alasannya. Untuk mengetahui keberadaan barang dalam fitur riwayat pesanan barang yang sedang dikirim, pelanggan Shopee juga dapat mengetahui apakah barang yang dipesan sudah dikemas atau belum. Barang yang dipesan sudah dibayar atau belum. Dapat juga melihat riwayat pesanan yang sudah selesai dilakukan, sehingga pelanggan dapat membeli barang yang sama. Pelanggan juga dapat melihat pesanan yang dibatalkan dan riwayat barang yang dikembalikan. Perusahaan Shopee juga memiliki kebijakan mengenai klaim atas produk yang rusak, namun memiliki syarat dan ketentuannya sendiri. Apabila barang rusak karena proses pengiriman akibat pengemasan yang tidak benar, maka perusahaan Shopee tidak akan mengklaim atau bertanggung jawab. Karena sebelum pemesanan, perusahaan Shopee sudah memberikan pilihan pengemasan yang paling baik atau disebut proteksi pengemasan. Namun apabila pelanggan memberikan berupa foto atau video yang memperlihatkan bahwa pelanggan telah memilih pengemasan yang paling terjamin, maka perusahaan Shopee akan mengklaim barang yang bermasalah. Dalam pembelian produk untuk barang tertentu selain di dalam buku panduan, biasanya dalam rincian produk. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat diterima oleh teman-teman dan